Iki wis tekan ndi iki? Aku tekan Merak Kang Abbas iki malah dioper-oper. Lah kok iso Is. ini balik subuh-subuh lah iki piye? Iyalah jan telek tenan bise. Dioper-oper salah numpak bise aku lah. Bis ALS Ah, LSM Setan Jawa ya. sing Terangnya. iya Medan lah. Oh, Medan. Nah iki sekarang Merak iki. Iya. An Langsung babas ke Kebumen to. iya. Iya. Piye perkembangannya Kang Abbas? Tapi kan kemudiannya aku kaget pikiranku aku kan arek nyandingi awakmu nang sekolahan gitu loh. Tak kira kowe orang Bali gitu loh. Oh, alahmu bengi kan awakmu kan ngomong. Lah maksudnya kan cuma baik kepala sekolah wae kan tekani mana baik guru BKP kondisi kayak ngono lho. Ora mumbengi awakmu kan ngomongin iki. Kepala sekolahnya ora iso ketemu. Lah ya nang bengi iki pikiranku mungkin aku ketemu iki lah pemikiran iki. Ora. Kan aku kan ngomongin iki. Aku kan ngomongin iki. Kang Abbas esuk diatur dhewe ketemu karo kepala sekolahnya kan ngono. Enggak usah ketemu karo Mas Nur kan aku ngomong ngono. Lah iya. Lah jarene kono tel. Aku kan jeneng kene. Oh alah. Awakmu telepon jare ra iso sesuk ketemu karo kepala sekolah kon ketemu karo Nur. Kepala sekolah jeneng Bandar Lampung. Nah, aku ngopi guru-guru nih dhisik. Oh. Pikiranku kan orang Bali to. Oh, ora iso anu iki kene Kang Abbas. Nek kaya ngono kan tanggung jawabnya kepala sekolah itu. Masalah kuwi, makanya kita itu pembahasannya kepada kepala sekolah selaku penanggung jawab penuh. Gitu loh. Makanya aku kan Pikiranku kan kuwi apa? Pikiranku ki disedina apa rong dino nang pondok ngono. Oh alah Kang Abbas, aku iki mau ditelepon, aku masalah harus memberikan keterangan dino iki wae urung iso tak undur sesuk Kang Abbas. Lah ya itu enggak gitu lah. Sing telepon wae aku. si sapa? SMS. Aku sip. Jadi ini ke Bali orang pamit ke piye to? Gini. Aku terus terang gitu. Aku emoh ribut-ribut lang nang kono kan wis diserahke sampean. Nek aku ini loh. Eh, Ini loh, Mas. Musim itu telepon be aku agak uring-uringan. Kok ngomongin Bali orang pamit be awake ngono lho. oh. Aku ki mau ki ngopo? Aku mau dipaido terus terang. Jadi Aku ora iso jawab. Saya nggak jadi kok Pak Kiai saya nggak ngerti tadi obrolan saya dengan beliau itu saya pikiran saya dia pulangnya besok atau besoknya udah gitu aja saya kata saya nggak ngerti kalau pagi itu beliau pulang kata saya nggak ngomong sama kamu Bas ya nggak pikiran saya besoknya lah wong aku mumbengi WA-an karo sampean kok nggak ngomong piye sih Kang Abbas ki aduh ya bukan dia tuh jadi aku juga bingung ya aku minta maaf lah aku kan gini Kang Abbas semalam juga kan SMS sama jenengan terus aku juga yo ngomong ngarep Bali iki mau yo ngabari sampean juga kan gitu loh jadi pikiranku Bali ini itu yang tunggu aku itu sisuk awan apa pikiran oh alah aku kan nelpon aku kok kuring-kuringnya orang pamit jadi iya ta ya aku yang menang wae sih ya aku menang wae ora iso jawab gini Kang Abbas ini kan permasalahan itu kan jenengan selaku lawyer lah bahasanya pengacaranya sekolahan ya kan saya tetap menghormati dan menghargai jenengan makanya satu pintu jenengan kenapa saya nggak mau melibatkan Kang Kosim karena saya tidak mau Kang Kosim ke bawah-bawah gitu loh paham nggak? Ya karena kakaknya kan ketua komite juga bilang gini justru kalau saya obat didik ngomong karo Kasim anu didik karo Kasim engko kakangnya malah semakin kuat menuduh Kang Kosim itu loh nah, iya Kosim ngono pikiran nih kakaknya tak kali prestasi di sekolahan mau masalah Kosim karena loh itu kebetulan aja memang Pak Sugiono kan dulu temannya Pak Kosim juga pernah tinggal di Tulang Bawang, warga Tulang Bawang, untuk nabrak manusia.
Iya. Kalau gitu Pak, iya, jadi kondisi Mas Giono ada di tempat gosip itu memang di luar dari sepengetahuan, bukan persoalan, tapi persoalannya si gosipnya. Oh. Karena Mas Sugiono juga kan orang warga Tulang Bawang Barat juga dulunya kata saya. Oh, Tapi nang buri ya Mas. iya. Iya, Iya. iya bukan kan eneng sing itu apa? Ya artinya dia dulu kan di belakang sekolah, punya, masa iya kata saya, karena dia yang kosan tetanggaan, kosannya kan di belakangnya kata saya. Oh gitu tuh ya gitu. Oh nggak cerita. Oh. Yo kan pekaranganku sing dituku rimpon kuwi lho. Oh rimpon ya. Iya, sing Sing rimpon cedek pondok iku sih apa cedek? iya sing cedhek pondok kuwi, nggone rimpon kuwi kan pekaranganku mbiyen. Tahun piro? Tahun kuwi tahun 9 berapa ya? 9 Sanuri. 9 9493 kalau nggak salah itu dijualnya. Sudah sih murah itu Mas. Ya sik murah. Oh iya saiki sekampung wis 1 juta. Ya wis larang saiki wis ora iso diomong saiki. Ngomong lagi itu enggak kayak itu. Ya tapi wis clear kok. Lah terus kepala sekolah kepiye? Kepala sekolah piye? Kepala sekolah kan tak minta kandani. Ada dia telepon sudah ketemuan dengan Mas Kose, Mas Sugiono, pemikirannya sudah saya tangkap, semua pemikiran ini pemikirannya yang gini-gini, katanya Pak silahkan pemikiran Pak kepala sekolah, teman-teman komite silahkan saya. Oh. Kata saya tidak lanjuti aja di tengah-tengah pemikiran. Kalau pemikirannya Sugiono bisa ditampung, bisa diterima, bisa tindak lanjut tuh ya monggo kata saya. Iya. Kata saya begitu, karena poinnya dia kan harus ada apa? Ada perjanjian komite, pihak sekolah, pihak pengawas, terus ada hitam di atas putih, tidak mengulangi lagi, ada poin lagi yang penting uang komite atau bagaimana. Itu saya poin itu aja kata saya. Iya. Kalau saya menindaklanjuti menengahi, saya dengan Mas Sugiono ini menengahi di pertengahan dalam konteks ini Pak kepala sekolah kata saya. Semua nggak ada yang saya kurangi, nggak saya tambahin. Saya jangan sampai saya malah main mata dianggap dengan Pak Sugiono kata saya. Karena saya baru kenal malam itu juga. Dan obrolan saya juga di samping Kosim kata saya. Heeh. Kata saya Pak Gunung ini ada saksinya ada apa? Ya itu. Oh. Kalau lagi malam bisa ketemu enak. Jadi langsung ketemu aja Pak kepala sekolah. Ini kata saya posisi saya di situ kata saya. Oh. Semua saya bilang begitu. Kalau seandainya kemarin malam kita ada titik temunya, Pak kepala sekolah punya prinsip nggak saling mempertahankan argumentasi, mungkin kita bisa ketemu gitu, malam itu. Kata saya gitu ya. Tapi karena obrolan Pak kepala sekolah dengan saya malam itu biar nggak ketemu, saya juga nggak ingin menimbulkan terjadi sebuah argumentasi bantah-bantahan, malah biar. Iya, betul. Jadi saya nggak bisa malam ini, maka tak bantah lah. Saya bilang saya kembali lagi ke Mas Sugiono, katanya kalau lihat pandangan-pandangan nggak bisa malam ini, masih ketegangan tinggi kan loh. Iya. Saya ketegangan tinggi, takutnya dia, saya nemuin Pak Nur, nemuin komite, takut dia orang bawa orang juga, kan ngeri loh. Iya. Bawa sana bawa saudaranya orang kampung ini kalau gini suasana malam. Kita nggak ngerti emosi soal apa-apa, malah yang tidak diinginkan terjadi malah ribet awakku toh. Iya. Oke. Nah iya, saya ngambil keputusan itu, kata saya, keputusan terbaik. Tapi pemikiran obrolan saya dengan Mas Sugiono yang lebih dari 2 jam itu nggak ada yang saya kurangi, nggak ada yang saya tambah. Saya ini kata saya. Ya itu kata saya. Sudah kata saya. Ya sudah kata saya. Terus ini ada apa? Ada pemikiran beliau yang harus saya sampaikan. Ya menang wae rene jawaban, ya wis aku menang sih. Ya dia menang rene jawaban ya wis kan ngono. Terus kemarin yang kemarin Mas Giono itu ngomongnya enteng kata saya. Apa tukar pikiran malah diskusi saya. Iya. Kata saya. Yang lu mau lanjut tani. Lah terus tani piye? Terus yang kemarin ini untuk penyelamatan jenengan lo Kang Abbas.
untuk penyelamatan jenengan yang tahun ini kan ada tarikan bukan 3.750.000 tapi Ya kan 4 juta kita ceritain itu. 4 juta, betul kan? Itu jenengan ikut tanda tangan nggak di situ? Ya itu kan semua rapat kesepakatan dewan guru tua sekolah semuanya itu kan tanda tangan juga kalau nggak salah. Waduh. Apa nggak ada tanda tangan? Ya ada tanda tangan gitu. Nah itu, karena aku tak ngomong dengan jenengan toh kemarin malam. Iya. Mas, Tapi kan aku nggak ngerti nek. Aku nggak ngerti nek jenengan ikut tanda tangan menyepakati. Ya itu, aku dengan Mas Yona kan terus terang Mas Yona yang di Mas Yona dilaporkan kan tahun 2023 3.750.000 toh. Ya. Betul. Ini juga ada kenaikan juga tahun 2024 ini. Dan juga ketika sebenarnya nggak ditanya dengan Mas Yono juga kan dengan Polres kan udah tahu juga kenaikan yang 4 juta itu. Nah. Ditanya juga kan negara kan dipanggil toh. Iya. Ya itu padha do bunuh diri. Do padha bunuh diri kok iso men malah data sing sekarang dikekne Polres. Lah Polres iku wis ngerti wong anake sekolah nang kono. Si sapa? Hadir kan anak sekolah nang kono. Oh. Lah ke sekolah-sekolah itu kan anaknya nang kono kabeh to, Pak wis ngerti kabeh ya. Orang di kandang yo ngerti. Wah, ya kuwi padha wae bunuh diri nek wis data sing tahun-tahun iki dianu. Iki kan bendahara ini kan diceluk toh. Heeh. Karena bendahara itu diceluk tahun sekian dengan tanggal sekian sama enggak dijelaskan lah yang tahun sekian Pak rapat sekian itu 4 juta. Dan itu dilaporkan ke Polres. Wah. Apa yang diomong Pak Polres, penyelidik itu disampaikan semua. Aku kan ngomong gini, kayak ngomong itu, Bu, apa yang ditanya ke polisian, apa penyelidik, apa sampaikan terus terang, nggak usah ditutup. Anggaran tahun sekian dengan anggaran tahun sekian. Ternyata kan saya kan penyelidik kan harus ngerti, wong anak ini kono. Oh. Dulu, mana ikut sekolah nunggu kabeh polisi. Oh. Nah itu sampai nggak perlu tak tekani, nggak perlu ngerti ya polisi harus ngerti kabeh. Iya. Pantesan. Kita perjelas baik sampean, areng tak bilang Polres juga harus ngerti, kan berita acara nang Polres ada pembandingan antara tahun 2003 dengan 2000 ada kenaikan 250. Nah terus supaya sampean nggak kaget, nah, aku minta diskusi sampai saya, Mas tahun 2003 kan masih dia melaporkan 2.750.000. Nah sekarang kan kenaikan bulan tuh zaman itu malah 4 juta. Nah, itu kan ngono toh? Iya. Ya ki malah ngawur kuwi. Nah muka kayak gue, tapi nang polisi ku data iki wis eneng suruh aku ngomong bae Mas Sugiono ngono lho. Aduh, iki kepiye anu sampai ini rombong sampai ke bendara kabeh data pembanding. Bang pernah ditakon. Kenaikan sekarang kan 4 juta apa Bu? Iya benar. Ini data ini yang dilaporkan dari ini 3.700.000 semua itu banding. Berarti data semua udah dipegang Polres ya? Di Polres semua data-datanya, data-data permintaan berkas-berkas besar itu udah dikasihkan Polres semua. Aduh. Terus Polres juga manggil semua Mas, sampai itu terakhir. Waduh, kepiye sih? Jadi sampai itu dipanggil polisi itu udah terakhir. Jadi ini ya, yang pertama dipanggil itu komite, aku kan enggak gitu, dampingin aja toh. Kepala sekolah, bendahara semua, waka-waka ada semua, waka dipanggil semua, bendahara semua dipanggil semua. Jadi sampean itu dipanggil ini yang terakhir setelah itu. Iya. Jadi sampean itu data yang setelah terakhir ini. Ini udah dipanggil semua, apa nggak ngomong si penyelidik? Iya, udah ngomong tapi belum semua, ngomongnya sih gitu. Sudah semua, kalau dipanggil lagi itu hanya tambahan aja kurang. Itu udah dipanggil semua. Oh, terus dana bos sudah semua dana bos, dana sekolah itu udah dijelaskan semua. Kan mereka minta semua data buku besarnya dikasihkan semua ke polisi, silakan. Salinan dana bos, realisasi dana bos dikasihkan semua. Iya kasihkan polisi semua apa yang diminta. Kalau perlu kata saya dengan polisi itu datang ke sekolahan langsung di
diperiksa semuanya kata saya kalau memang itu kata saya. Kan gitu kan. Oh. Jadi setiap panggilan polisi itu Mas Giono nggak pernah nggak didatangi, pasti didatangi. Oh. Itu pemanggilannya kan berjam-jam sampai 3 jam sampai 4 jam tuh lama tuh. Iya. Karena itu semua. Nah, masuk Giono-nya terakhir. Oh. Oh. Jadi, semuanya sudah dipanggil semua, ya masuk Giono-nya terakhir. Iya. Berarti tinggal gelar perkara kalau gitu. Aku nggak tahu rumahnya apa gelar perkara atau gimana, semua apa dibawa ke Polda apa dibawa ke mana pasti ya aku nggak ngerti. Iya. Peneliti kepolisian. Nah Mas Sugiono itu pikiranku untuk menguatkan apa tanda tangan sebagai pelapor gitu loh. Iya, betul. Logika saya berpikir gitu ya Pak. Iya. Sudah proses ini artinya pemanggilan terakhir Mas Sugiono ini datang. Nah aku juga salut juga sama sampean datang gitu loh. Heeh. Ya aku kan Mas Sugiono itu berarti ini sudah terakhir karena Mas Sugiono kan dipanggil dari Bumen toh. Iya. Yang itu enggak itu. Jadi cerita saya dengan Mas Sugiono tadi malam itu sebenarnya apa yang ada yang dibahas Polres itu. Heeh. Kan nggak ada yang tak tutupi ketika saya ditanya dengan penyelidik Mas saya itu. Kata sih itu ya tahun itu naik iya benar apa yang dikatakan bendara itu benar, gak ada yang kurangi kata saya semuanya disampaikan kata saya. Yang penting gini aja, untuk jenengan aja, untuk masukan jenengan pribadi. Kalau yang lain sih saya nggak mau tahu saya. Intinya jenengan dikasih uang berapapun jangan mau terkait dengan hal itu ya. Ya iya karena itu saya juga aku tanya juga dengan Mas Sugiono ini sampai konsultasi tadi malam gitu loh. Iya. Pokoknya seperak pun jangan mau menerima jenengan. Iya. Khusus jenengan tak kasih tahu. Tadi kan aku tanya, Mas Sugiono ini mana Mas? Mas Sugiono udah pulang gitu saya. Apa mau foto-foto bareng apa sama dia rame-rame? Oh. Terus jadi ini bebas bahasa arah ini arah ngobrol-ngobrol mana ya aku nggak ngerti ya pikir aku jeneng kene yang ceritane begitu mungkin aku juga agak ini Berarti itu data yang 4 juta itu, uang masuk 4 juta itu sudah semua terekam di Polres. Dibawa semua apa yang diminta Polres itu dituruti, nggak dituruti. Terbayar semua itu 4 juta itu jumlah. Iya. Nah, itu kan ada orang yang nggak mampu, ada yang orang yang mampu, ada yang orang pakai gift, kan ada yang 4 juta, ada yang cuma bayar 2 juta. Semuanya orang bayar rata, kemampuan masing-masing. Kalau yang orang kaya mampu silakan, yang nggak mampu nggak silakan. Jadi gambarannya 4 juta, tapi realisasinya bukan. Karena di situ diajukan permohonan semampunya. Kayak kemarin saya bantu ada yang kan dia cuman pertamanya itu dia mampu cuman bayar sekitar 2.500.000. Terus datang ke aku minta bantuan dikurangin angkanya karena dia nggak mampu, dia datang dikurangin menjadi 2 juta. Jadi dia bayarnya cuma 1.500.000 saja. Artinya begitu. Jadi itu cuma kompetensi 4 juta tapi realisasinya enggak semua. Semua. Ya itu gini loh konteksnya itu, komite itu apa dan siapa, itu loh harus paham. Komite itu bukan pemilik sekolah, bukan pemilik aset. Makanya dengan munculnya bayaran biaya-biaya seperti itu dibikin semi yayasan oleh para oknum. Jadi kan gitu. Posisinya begini loh Mas. Kalau ada orang nggak mampu datang ke aku, tak datengin sekolahan. Ini nggak mampu Pak. Nah, ini kemarin kan kita 4 juta, ternyata dia sanggupnya 2.500.000. Ternyata dalam realisasinya dia nggak sanggup 1.500.000. Ya sudah terima. Ya aku bantu kontak-kontak itu terus saja. Dalam hal ini dalam konteks komite. Kalau bahasa hukum nih. Bahasa hukum Kang Abbas ya, bahasa hukum loh. Kita ngomongin bahasa hukum ya. 4 juta dinego 2 juta karena bahasa nggak mampu.
ya kan? Bahasa nggak mampu nih. Itu menurutin jenengan sumbangan sukarela apa sumbangan paksaan itu? Ya kadang-kadang definisinya kan agak kabur, Mas. Ya enggak, itu gini, bahasa itu jelas Kang Abbas. Bahasa itu jelas. Karena apa? Yang namanya 4 juta atau dinego 2 juta itu membayar 2 juta, itu tetap pemaksaan, itu pungli, bukan sukarela. Kalau sukarela itu tanpa ada penyebutan nominal atau negosiasi. Itu loh. Tapi gini loh, maksud saya gini loh Mas, kalau masalah itu kita sepakat. Semuanya hampir itu untuk kita sendiri. Semua SMA negeri yang di bawah Provinsi Lampung itu semuanya yang saya sebutkan kemarin itu si malam itu menggunakan pungutan itu semua, yang menggunakan Pergub gubernur itu. Nah, itu bukan kan itu Mas Sugiono tak kasih masukan. Jadi kasus SMA itu bukan kasus SMA tunggal, hampir semua SMA begitu semua. Waktu pertemuan saya di mana? Kalau aku di bawah 100.000 di Polda, Kejati, dengan dinas pendidikan provinsi itu hampir semua melakukan yang seperti Mas Sugiono omongin ini gitu loh, yang dilaporkan. Iya. Semuanya di Lampung itu semuanya begitu. Jadi bukan SMA 1 aja. Jadi semua hampir SMA itu semuanya ini kan untuk kita aja ya. Iya. Berarti ada konspirasi kesepakatan anu ya. Tapi kalau Mas mau bukan semua hampir semua begitu. Iya. Nah, saya kan ngikutin tahun yang lalu ngikutin pertemuan itu gitu loh. Artinya Pergub itu menjadi payung melandasan semuanya untuk mengambil yang dikatakan pungutan itu. Nah, payung itulah. Nah, kata saya waktu itu pernah saya ngomong sih Mas, kalau ini menjadi permasalahan di kemudian hari, harusnya dicabut dong Pergub ini menjadi masalah yang buruk. Karena akan dipermasalahkan orang juga, kata saya. Nah, karena itu. Karena pada saat itu pertemuan sama 37 sudah lagi. Nah, maksud saya gini loh Mas Sugiono bisa melaporkan itu semua sekolah di SMA, hampir melakukan semua. Iya. Artinya sama, masalah sekolah, masalah ini, masalah itu, masalah. Jadi kasus SMA yang 3775 itu hampir semuanya kok di SMA Lampung. Semuanya. Karena saya menemukan penemuan itu ketika saya mengadakan pertemuan itu di hotel. Saya kan wakil dari sekolah komite lah, dari wakil apalah. Nah, saya menemukan itu. Dan saya salah satu orang yang ikut protes juga berbicara di forum itu. Dulu. Iya. Kekuatan Pergub ini kata saya, Pergub ini kata kalau menjadi banyak masih bisa dipermasalah. Kata saya sama Polda juga, sama Kajati. Gini, pertanyaan saya, Pergub peraturan gubernur itu poinnya bunyinya gimana? Ya memberikan memberikan landasan untuk pungutan itu. Bukan, bahasanya mungkin membolehkan menerima sumbangan mungkin. Iya, sumbangan. Iya. Kalau bahasa gini loh, Pak, kalau yang namanya bahasa boleh menerima sumbangan itu bukan berarti itu dasar landasan untuk meminta pungutan. Maksudnya gini loh, Mas Sugiono, coba nanti dicari Pergub itu, landasan itu, pasti semuanya sekolah-sekolah pasti menggunakan landasan itu. Nah itu sebagai kajian Mas Sugiono juga dengan teman-temannya, kalau bisa yang digugat juga Pergub itu juga. Enggak, nanti kan gini loh, kalau saya kan kenapa ini tak laporkan ke Kabareskrim ya. Kalaupun itu nanti ada landasan dari peraturan gubernur, ya kan, memicu dari peraturan gubernur mengizinkan untuk sekolah dan komite untuk memungut, ya, bahasa memungut loh ini, bukan menerima sumbangan loh. Karena saya Mas Sugiono kan bisa mendiksi, menarasikan Pergub itu bahwa Pergub itu payung yang terjadinya pungli itu gitu. Karena saya tidak tahu Pergub, saya tidak tahu bunyinya Pergub seperti apa. Kalau permen, ya, Permendikbud, saya nanti kalau dapat tak kasih lah. Iya. Oke. Nah, permasalahan di Lampung pada hari ini, ketika
ketika Mas Sugiono melaporkan, monggo itu semuanya pakai payung itu loh Mas. Ini itu bahan kita diskusi ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin itu kayak kemarin saya mau ngomong panjang lebar kan nggak enak, pas kita mau ngomong tajam kan ada tamu datang. Iya. Jadi itu diskusi kita nggak bisa panjang. Iya, makanya kan gini loh. Kita ngomong itu harus dasarnya kuat dan jelas. Artinya gini, Permen 75 aja orang itu yang biasa ikut makan minum di sekolahan, ya memperalat sekolahan lah ibaratnya. Dia terus bahasa itu kan ada kalimatnya jelas. Sekolah boleh menerima sumbangan ya. Bahasa boleh menerima sumbangan itu ditafsirkan boleh meminta sumbangan. Iya. Meminta dengan menerima beda loh. Nah, dia tidak bisa. Bahasa hukum itu antara meminta sama menerima itu beda. Bahasa hukumnya kan seperti itu. Iya, benar. Tapi kalau Mas Sugiono mau kasusnya di SMA 1 ya jadikan landasan laporan itu hampir semua SMK, SMA itu semuanya begitu loh Mas. Iya, nggak apa-apa. Jadi nanti untuk referensi sampel satu sekolahan itu. Iya, artinya kalau Mas Sugiono mau membongkar semuanya, artinya harus banyak sampel gitu. Iya. Iya nanti. Kalau sampel satu kan nggak bisa dijadikan contoh karena SMA 1 ini kalau dijadikan contoh satu sebagai laporan nggak kuat. Nah, karena semuanya hampir semuanya logikanya foto kabeh. Nah itu masalah itu, maksudnya Mas Sugiono harus banyak sampel untuk membongkar ini semua. Memang artinya saya dalam konteks ini dukung Mas Sugiono lah dalam pembicaraan kontrol sosial, dalam konteks itu saya sepakat. Kasih tambahan bahwasannya kasus di Lampung ini merata apa yang dilakukan oleh SMA itu sendiri Mas. Kalau saya dulu kan gini, Kang Abbas. Maksudnya gini loh Mas, kalau saya sendiri yang mendorong perubahan di dalam tidak bisa tuh Mas. Ya. Harus ada dorongan eksternal kayak sampean gitu. Iya. Tekniknya kan begitu Mas. Kalau sendiri kan nggak mungkin kekuatan tanpa ada dorongan dari tertentu karena kunci persoalan bagi saya juga memang ada di produk itu Mas. Dan semua komisi Polda semua mengamini menjadi sebuah landasan. Tapi kalau kata kuncinya yang di sini nggak ada, ya mungkin kekuatannya lemah juga. Nah ini Polda, Polres semuanya sepakat kan ada agreement Mas. Antara ini kalau salah ada agreement antara Polda Kejati, ini rahasia ya, nggak enak nanti saya karena saya nggak lihat kata-katanya, karena saya nggak pernah lihat. Katanya ada agreement Polda Kejati provinsi tentang payung ini. Gitu loh. Jadi ketika ada laporan, kan ini kan kasus yang dilaporan Mas Sugiono itu sebenarnya kasus yang dengan LSM yang ada di Lampung juga sama sebenarnya. Cuman Mas Sugiono ini kan konteksnya ke Barisrim. Nah, kalau orang-orang ini kan nggak tingkat Polres, tingkat Polda. Tapi tidak pernah dalam proses sejauh itu langsung hasilnya apa kan memang nggak akan melakukan penemuan gitu. Kalau seandainya itu diproses semua hampir SMA seluruh provinsi di bawah yang menggunakan Pergub Gubernur masuk semua menjorok. Tapi kan nggak ada yang satu pun Mas. Cari kecuali dia menyelewengkan dana yang sudah ada diselewengkan dana. Tapi kalau berdasarkan komitmen nggak kena kecuali dia ngambil uang komitmen diberikan untuk kepentingan pribadi banyak yang kena Mas. Banyak kasus yang kena. Kepala sekolah masuk penjara karena menyelewengkan dana komite banyak. Tapi ketika sekolah mengambil dana berdasarkan landasan hukum itu nggak ada itu Mas. Tapi ini buat obrolan saya dengan Mas Sugiono aja diskusi gitu. Iya. Karena saya kan kalau ini nggak didorong oleh faktor kayak Mas Sugiono, lembaga konsumen, dobrakan itu kan nggak kuat, toh Mas? Iya. Nah iya, maksud saya dobrakan itu yang harus dibangun dengan Mas Sugiono. Iya. Kalau kepala sekolah masuk penjara, menyelewengkan dana sekolah banyak Mas. Iya. Tapi yang dikatakan Mas Sugiono pelanggaran Pergub itu nggak ada orang masuk penjara. Pasti itu loh.
Cuman kita kan nggak ngobrol panjang kemarin itu. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Yang jelas kan gini. Ini kan sudah dipanggil komplit semua dan minta keterangan komplit. Nanti tak suruh ngangkat, tak suruh gelarkan di Kabarskim Mabes Polri dan disaksikan tim Cyber Pungli. Ya iya, kan ya itu kan nanti tindakan bagaimana sikap polisi aja toh. Iya. Oh ya sudah. Artinya bagi saya laporan Mas Biono itu kan sebagai warning untuk sekolah berbenah itu loh. Iya. Saya ambil positifnya, saya dengan sekolah tadi ngobrol, saya ngeliat Mas Biono ngobrol ya welcome aja seperti yang digambarkan orang gimana, enggak saya ketawa-tawa ngomong bahasa Jawa sama orang Jawa. Tapi bagi saya ini positif untuk warning kita berubah sikap, berubah perilaku gitu loh, mensiasati tentang manajemen komite, manajemen sekolahan, pengambilan uang itu artinya harus ada kejelasan total. Saya ambil positifnya saya dari konteks yang terjadi hari ini. Mas Nur ada tadi? Mas Nur nggak ada, dia lagi rapat di apa? Rapat di provinsi apa ya, provinsi di kabupaten. Dewan. Kalau Mas Nur kan, kalau Mas Nur kan nggak bisa diskusi kayak gini Mas. Bisa ngobrol banyak TV. Sing iso ngobrol wong kamu sekolah komite KPKP ya aku iki mbek sampean. Iya. Terus tadi yang di sekolahan yang ada siapa aja tadi? Yang ada siapa itu? Yang ada kosong, yang ada cuma waka-waka, yang waka-waka dipanggil itu aja. Oh. Tapi kan saya kan nggak mau jelaskan secara rinci. Bapak jadi ini ketemuan Bapak Sugiono, ya ngobrol apa ya macam-macam, niki. Pak Sugiono di ini yang tamen biasa, ini politik. Ya salam-salam Pak. Ya, kan kalau mau Jawa kan beda bener-bener. Iya. Oke yo makasih ya anu yo assalamualaikum yo Kang Abbas makasih.